5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan belajar menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya melalui 3 titik. Ini masih merupakan bab dari fungsi kuadrat. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Nah, ini menentukan fungsi kuadrat. Untuk menentukan fungsi kuadrat, sebenarnya di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika diketahui melalui 3 titik, bisa juga kita menentukan persamaan fungsi kuadratnya jika diketahui sumbu simetri dan melalui 2 titik. Kemudian bisa juga jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan melalui 1 titik. Dan bisa juga jika diketahui titik puncak dan melalui 1 titik. Ini adalah kondisi-kondisi yang jika terpenuhi seperti kondisi seperti ini, kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Nah, di sini untuk video kali ini kita akan bahas kondisi yang pertama jika diketahui melalui 3 titik. Kita lanjut. Nah, jika diketahui melalui 3 titik, untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat dari kondisi ini, kita menggunakan konsep sistem persamaan linear 2 variabel atau disingkat dengan SPLDV yang sudah dipelajari di kelas 8. Nah, jadi ini modalnya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Sehingga kalian jika belum paham bab ini, saya sarankan untuk mempelajarinya terlebih dahulu agar mudah memahami mencerna penjelasan di video kali ini. Ya, jadi modalnya sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik? Kita akan memahaminya dengan contoh soal berikut. Nah, contoh soal 1. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang diketahui melalui titik 1,4, negatif 2,13, 5,48. Nah, di sini ada 3 titik ya. Titik 1,4, titik negatif 2,13, dan titik 5,48. Jadi 3 titik. Kita akan jawab. Nah, saya sertakan soalnya di sini. Kita akan jawab seperti ini. Pertama, kita misalkan fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini penulisannya bisa Y, bisa Fx ya. Y dengan Fx itu kan sama-sama nilai fungsi. Nah, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita misalkan ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, pertama, karena melalui 1,4, nah ini 1,4, berarti di sini yang namanya titik 1,4 itu X, Y. Nah, berarti di sini kita tahu X-nya 1, Y-nya 4. Nah, dengan demikian ketika kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat ini, Y-nya 4. Nah, ya, ini 4 ini dari sini ya, dari persamaan. Y-nya 4, karena ini 4 Y-nya. Kemudian X-nya 1, berarti AX kuadrat itu berarti A kali 1 kuadrat. 1 kuadrat, 1 kali 1, ya 1. 1 kali A, ya nilainya A. Ya, jadi A ini dari AX kuadrat, dengan X-nya kita ganti dengan 1. Selanjutnya, BX. Nah, karena X-nya 1, berarti B kali 1. B kali 1, ya B. Nah, C ini tidak terpengaruh oleh nilai X karena ini merupakan konstanta tetapan, sehingga tetap C ya. Nah, kita tulis 4-nya, kita tukar, asalnya di ruas kiri, kita ke ruas kanan kan, sehingga bentuknya menjadi A tambah B tambah C sama dengan 4. Selanjutnya,
Karena melalui negatif 2,13 di sini, negatif 2,13 berarti X-nya negatif 2, Y-nya 13. Kita substitusikan lagi ke persamaan fungsi kuadrat. Y-nya 13, ya. Y-nya 13 sama dengan AX kuadrat. Nah, A, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2. Positif 4. Positif 4 kali A, 4A. Kemudian untuk BX-nya, B kali negatif 2. B kali negatif 2, ya negatif 2B. Plus C. Ya, C-nya ini konstanta tetapan. Nah, kita tukar kembali. 13-nya kita tuliskan di ruas kanan seperti ini. Ya. Tadi persamaan A plus B plus C sama dengan 4, kita kasih nama persamaan 1. Yang barusan 4A dikurangi 2B plus C sama dengan 13, kita simbolkan atau kita namakan persamaan 2. Nah, selanjutnya untuk titik yang ketiga, 5,48 ya. Berarti X-nya 5, Y-nya 48. Nah, kita substitusikan lagi ke persamaan fungsi kuadrat. Y-nya 48 sama dengan AX kuadrat. Nah, kita ganti X-nya dengan 5. Berarti A kali 5 kuadrat. 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. 25 kali A, 25. Kemudian untuk BX-nya berarti B kali 5. B kali 5, ya 5B. Nah, plus C. Nah, ini. Kita tuliskan kembali, 48-nya kita simpan di ruas kanan. Berarti 25A ditambah 5B tambah C sama dengan 48. Nah, ini persamaan ini kita namakan persamaan ketiga. Nah, selanjutnya dari ketiga titik ini kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Seperti ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, selanjutnya kita eliminasi atau hilangkan C-nya, ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan 3, ya. Nah, untuk menghilangkannya kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2, ya. Kita tulis persamaan 1 A plus B plus C sama dengan 4. Kemudian persamaan 2-nya kita tulis 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 13. Yang ini ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Cara mengeliminasi C-nya ini, kita kurangkan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Nah, ini dikurangkan ya, makanya di sini ada simbol pengurangan, minus. Nah, kita hitung. Nah, saya sertakan di sini potretannya masing-masing suku. A dikurangi 4B. Nah, kalian kalau masih kebingungan, sebaiknya kalian potret ya, seperti yang saya contohkan di sini. A dikurangi 4A. Nah, di sini ya, saya tulis di potret seperti ini. A dikurangi 4A. Sebenarnya ini dari sini. A dikurangi 4A. Nah, ketika kita hitung, ini berarti uangnya A, utangnya 4A. Kalau digabung, berarti yang sisa utang, karena utangnya lebih besar, yaitu 4. Nah, kalau dibayarkan ini 1A, berarti utangnya tinggal 3A. Utang itu negatif ya. Nah, makanya di sini hasilnya A dikurangi 4A itu adalah negatif 3A. Selanjutnya dengan cara yang sama, B dikurangi negatif 2B. Nah, ini. Kalau tidak dipotret seperti ini, nanti kalian akan tertipu ya. Kebanyakan tertipu. B dikurangi negatif 2B. Nah, kalau ditulis seperti ini. Nah, di sini ada 2 tanda negatif. Negatif yang pertama itu dari pengurangan ini. Nah, kalau negatif yang kedua, ini bawaan dari tanda B-nya, negatif 2B. Nah, kita lebur ya, kalau ada tanda yang berdekatan seperti ini. Kita lebur, negatif kali negatif, positif. Jadi B atau 1B ini ya,
1B ditambah 2B. 1B tambah 2B ya 3B. Nah, seperti ini. Maka kita tulis di sini 3B. Selanjutnya sama dengan kita tulis ya. Karena di sini sama dengan. Kalau untuk C-nya kenapa tidak ditulis di sini? Karena 1C dikurangi 1C ya habis. Makanya di sini C-nya tereliminasi, menghilang ya. Karena dikurangi 1C dikurangi 1C habis. Makanya C-nya di sini sekarang sudah tereliminasi, tidak ada lagi C. Langsung sama dengan, nah baru ke sini 4 dikurangi 13. Kalau di kuadrat seperti ini ya, 4 dikurangi 13 dari sini. Berarti utangnya 13, uangnya 4. Yang besar yang mana? Yang utang. Maka kalau digabung ya tetap sisanya utang. Nah, kalau dibayarkan uang 4 ini ke utang yang 13, berarti utangnya tinggal 9. Makanya di sini negatif 9. Nah, sehingga sekarang kita memiliki persamaan yang variabelnya 2, yaitu A dan B. Nah, persamaan ini hasil dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita kasih nama persamaan 4. Untuk selanjutnya, kita eliminasi C, tapi persamaannya kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Sebenarnya di sini boleh kalian ambil persamaan 2 dan 3. Yang jelas tidak boleh sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi persamaan 1 dan 2. Nah, yang kedua ini boleh persamaan 1 dan persamaan 3. Boleh juga persamaan 2 dan persamaan 3. Boleh, nanti hasilnya akan sama. Nah, di sini saya ambil untuk mengeliminasi yang C. Yang keduanya kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Ini pinter-pinter kita saja ya, cari persamaan yang lebih sederhana. Nah, persamaan 1 yang ini A plus B plus C sama dengan 4. Nah, ini saya tulis. Kemudian persamaan 3-nya 25A ditambah 5B tambah C sama dengan 48. Saya tulis kembali. Nah, seperti yang tadi, kita eliminasi dengan dikurangkan. Sehingga di sini tandanya pengurangan ya. Nah, kita kotret satu persatu, kita hitung A dikurangi 25A. Nah, ini saya tulis seperti ini ya. A dikurangi 25A, ini dari sini. A dikurangi 25A. Nah, di sini utangnya 25A, uangnya hanya 1A. Nah, berarti besaran utang, maka hasilnya akan tetap utang. Nah, kalau dibayarkan, ini 25A, 25A, dibayar 1A, maka sisanya negatif 24A, utangnya tinggal 24A. Ya, kita tulis di sini negatif 24A. Selanjutnya, B dikurangi 5B. Kita tulis ya, supaya tidak tertipu. B dikurangi 5B. Nah, utangnya 5B, uangnya 1B. Maka yang bersisa utang. Tinggal utangnya, karena dibayar 1 berarti tinggal 4. Maka di sini negatif 4B. Nah, C-nya 1C dikurangi 1C. Nah, ini akan habis ya. 0. Jadi C-nya sudah tereliminasi di sini, sudah tidak ditulis lagi karena bernilai 0. Kemudian sama dengan 4 dikurangi 48. Nah, di sini 4 dikurangi 48. 4 dikurangi 48. Utangnya 48, uangnya 4. Kalau digabung yang bersisa adalah utang. Nah, cuman utangnya di sini sekarang berkurang karena dibayar 4. Nah, jadi utangnya tinggal 44. Utang itu negatif ya, sehingga di sini jadi negatif 44. Nah, di sini kita peroleh kembali persamaan yang variabelnya tinggal 2, yaitu A dan B. Nah,
Ini kita namakan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, ini persamaan 4 dan persamaan 5 yang tadi kita peroleh. Nah, kita tulis persamaan 4. Tadi diperoleh negatif 3A ditambah 3B sama dengan negatif 9. Kemudian persamaan 5-nya negatif 24A dikurangi 4B sama dengan negatif 44. Nah, di sini kalian harus ingat kembali sistem persamaan linear 2 variabel untuk mengeliminasi variabel A atau variabel B, ya. Kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Kalau kita mau menghilangkan atau mengeliminasi A, berarti koefisiennya nilai ini harus disamakan. Sedangkan di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 24. Berbeda, ya. Nah, ini tidak bisa langsung dieliminasi karena koefisiennya beda. Begitupun dengan kalau seandainya kita ingin mengeliminasi B. Di sini tidak bisa langsung. Kenapa? Karena koefisiennya berbeda. Yang ini yang atas koefisiennya 3, yang bawah 4. Nah, bagaimana caranya supaya koefisiennya sama? Nah, di sini saya contohkan, kita tujuannya untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel A. Nah, untuk variabel A, cara menghilangkannya pertama kita samakan dulu koefisiennya. Di sini 3 dengan 24. Nah, 3 dengan 24. Di sini kita sederhanakan dulu ya. 3 dengan 24 ini bisa sama-sama dibagi 3 ya. Nah, 3 ini dibagi 3, di sini berarti nilainya 1, 24 dibagi 3, 8. Nah, jadi bilangan kuncinya ini 1 dan 8. Nah, 1 dan 8 ini kita tukar. 1 itu miliknya yang atas, justru jadi kita berikan ke persamaan yang bawah. Nah, ini kali 1 diperoleh. Nah, ini 1 ini dari mana? Dari tadi kunci angka 3 dengan 24 ya. 3 dibagi 3, 1. Nah, 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, kita tukar. 8 itu sebenarnya miliknya 24 yang bawah. Kita kasihkan ke persamaan atas. 1 ini yang miliknya 3, ini kita berikan ke persamaan yang bawah. Nah, jadi pengali ini angka-angka yang tadi. Maka untuk yang atas kita kalikan 8, untuk yang bawah kita kalikan 1. Harus ingat, 8 dengan 1 itu dari mana? Dari sini ya, dari 3 dan 24. Cuman sudah disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Oke, kita lanjut. Kita kali-kalikan persamaan yang atas ini dengan angka 8. 8 kali negatif 3A. Kita peroleh menjadi negatif 24A. Ya. Kemudian untuk B-nya, 8 kali 3B. Ini positif ya. Sehingga diperoleh menjadi positif 24B. Sama dengan, kita tulis kembali, 8 kali negatif 9. 8 kali negatif 9, negatif 72. Nah, ini seperti ini. Sehingga kita peroleh persamaan yang ini. Kita lanjut untuk yang bawah. Karena ini kali 1. Nah, suatu bilangan kalau dikali 1 itu tidak berubah nilainya. Akan tetap. Langsung kita tuliskan saja seperti ini ya. Negatif 24A dikurangi 4B sama dengan negatif 44. Nah, tujuan kita sudah tercapai. Lihat di sini. Koefisien dari A-nya ini nilainya sudah sama. Yaitu sama-sama 24. Nah, ketika sudah sama, baru kita bisa eliminasi. Caranya, bilangan yang sama ini kalau tandanya sama, eliminasinya yaitu dikurang. Tapi kalau kalian nanti menemukan bilangan yang samanya, tapi ini beda tanda, yang satu positif, yang satu negatif, cara mengeliminasinya ini ditambah. Nah, ini karena tandanya sama, bilangan yang sama ini tandanya juga sama, maka kalian mengeliminasinya kita dikurangkan saja. Ya, kita kurangkan sehingga kita peroleh negatif 24A dikurangi negatif 24A.
Nah, ditulis seperti ini ya. Tolong dipotret. Negatif 24A, ini dari yang atas, dikurangi, nah ini dikuranginya, dikurangi siapa? Negatif 24A. Negatif 24A. Tanda yang berdekatan seperti ini kita lebur. Negatif kali negatif, positif. Nah, jadi ini tambah ya. Jadi negatif 24A ditambah 24A. Hutang 24A dibayar 24A. Nah, lunas ya, 0. Nah, makanya di sini H-nya sudah tereliminasi, tidak ditulis karena nilainya 0. Selanjutnya, 24B dikurangi negatif 4B. Nah, kalau kita tulis seperti ini. 24B dari atas dikurangi, nah dari sini, ini ya. Dikurangi siapa? Dikurangi negatif 4B. Negatif 4B. Nah, tandanya berdekatan seperti ini kita lebur, negatif kali negatif, positif. Sehingga kita peroleh 24B ditambah 4B. 24B ditambah 4B menjadi 28B. Nah, sehingga di sini kita tulis 28B. Sama dengan kita tulis, nah, di sini kita hitung kembali. Negatif 72 dikurangi negatif 44. Negatif 72 dari sini dikurangi dari sini ya, dikurangi negatif 44. Negatif 44. Negatif dengan negatif kita lebur menjadi positif. Nah, sehingga ini nilai 44 ini positif. Ya, sehingga negatif 72 ditambah 44. Sehingga kita peroleh uangnya 44, utangnya 72. Karena yang besar utang, maka hasilnya utang. Hanya dibayar 44, berarti berkurang nih utangnya, tinggal 28. Sehingga hasilnya negatif 28 karena utang. Kita tulis di sini negatif 28. Nah, kita peroleh ini persamaan linear satu variabel. 28B sama dengan negatif 28. Berarti nilai B-nya adalah, kita pindahkan saja 28 karena ini kali, pindahkan jadi bagi. Jadi negatif 28 dibagi 28. Hasilnya negatif 1. Nah, kita peroleh nih nilai B-nya negatif 1. Nah, kemudian selanjutnya substitusikan B sama dengan negatif 1 yang sudah kita peroleh ini ke persamaan 4. Nah, sebenarnya boleh ke persamaan 4 atau persamaan 5. Terserah. Mau ke persamaan 4, mau ke persamaan 5, boleh. Nah, di sini saya ambil ke persamaan 4. Karena yang lebih sederhana di sini. Nah, kita tulis persamaan 4-nya negatif 3A ditambah 3B sama dengan negatif 9. Substitusikan B-nya kita ganti dengan negatif 1. Maka kita peroleh negatif 3A tetap di sini ya, ditambah 3B. Nah, 3B. B-nya kita tulis, kita ganti dengan negatif 1. Sama dengan 9. Negatif 9. Kita dari sini. Nah, selanjutnya kita hitung. Negatif 3A kita tulis kembali. 3 kali negatif 1. Negatif 3. Sama dengan negatif 9. Kemudian kita proses kembali. Negatif 3-nya yang ini kita pindah ruaskan. Asalnya di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3. Sehingga kita peroleh di sini tinggal negatif 3A karena negatif 3-nya sudah pindah. Berarti di sini hanya negatif 3A. Nah, kita hitung negatif 9. Nah, ini pindah jadi positif ke tadi ya. Jadi negatif 9 ditambah 3. Hutang 9 dibayar 3. Maka hutangnya berkurang menjadi 6. Nah, negatif 6. Nah, kemudian negatif 3 ini kita pindah ruaskan juga. Karena di sini kali ya. Negatif 3 kali A. Berarti kalau negatif 3 dipindahkan, itu menjadi pembagian. Sehingga negatif 6 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, positif. 6 dibagi 3, 2. Nah, sekarang kita peroleh nilai A-nya adalah
2. Nah, sehingga kita peroleh sekarang sudah ada dua variabel, A-nya 2, B-nya negatif 1. Nah, untuk mencari nilai C-nya, kita substitusikan kembali A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 1 yang sudah kita peroleh ke persamaan 1. Nah, sebenarnya di sini kalian boleh substitusikannya ke persamaan 2 atau ke persamaan 3. Nah, saya pilih persamaan 1. Kenapa? Karena persamaan 1 itu lebih sederhana. Nah, persamaan 1 adalah A ditambah B tambah C sama dengan 4. Nah, kita ganti A dengan B-nya. A-nya 2, saya ganti ini A ya. Mengganti A. Ditambah B, B-nya negatif 1. Nah, kemudian tambah C. C-nya kita tulis lagi. Sama dengan 4-nya kita tulis lagi. Kemudian kita proses. 2 ditambah negatif 1. Nah, hutangnya 1, uangnya 2. Berarti di sini yang bersisa uang, karena uangnya lebih besar, 2 ya. Nah, kalau uang yang 2 ini dibayarkan hutang 1, berarti uangnya tinggal 1. Nah, 1 ditambah C sama dengan 4. Nah, 1 ini pindah ruas. Sehingga di ruas kiri tinggal C saja. 1-nya pindah ke sini. Nah, 1 ini asalnya positif, pindah ke sini jadi negatif. Berarti 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1, kita hitung nilainya 3. Nah, sekarang kita peroleh ketiga-tiganya. A-nya 2, B-nya negatif 1, dan C-nya sama dengan 3. Nah, hasil yang hitungan A, B, dan C ini kita substitusikan ke persamaan atau bentuk fungsi kuadrat. Nah, yang ini. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 3. Substitusikan ke Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka kita peroleh A-nya kita ganti dengan 2 menjadi 2X kuadrat. Nah, ini ya. Dari sini. A-nya 2 berarti 2X kuadrat. Kemudian B-nya negatif 1. Kita ganti B-nya. Negatif X. Karena di sini tambah. Negatif dengan kita lebur ya, plus kali negatif, jadi negatif saja di sini. Jadi negatif 1X. Satunya tidak usah ditulis ya. Negatif 1X, kemudian ditambah C. C-nya 3. Nah, kita ganti C-nya 3. Nah, ini. Jadi ini nih fungsinya. 2X kuadrat dikurangi X ditambah 3. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 1,4 negatif 2,13 dan 5,48 adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi X tambah 3. Nah, ini kita peroleh persamaan fungsi kuadrat. Kita lanjut ke soal berikutnya supaya lebih mantap lagi pemahamannya. Ini contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar grafik berikut. Nah, ini soalnya berbentuk gambar seperti ini. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat di atas. Nah, kalau kita perhatikan, ini grafik fungsi kuadrat ini kita bisa tahu bahwa grafiknya melalui 3 titik. Mana saja titiknya? Yang pertama di sini titiknya. Ya, ini merupakan titik potong terhadap sumbu X. Nah, titiknya kalau di sini berarti X-nya negatif 1, Y-nya kalau di sini nilainya berapa di sini? Ya, 0 betul ya. Sehingga titik di sini adalah negatif 1,0. Nah, makanya di sini dari gambar grafik di atas kita mengetahui bahwa grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik negatif 1,0. Nah, ini negatif 1,0. Kemudian di sini, nah ini titik potong terhadap sumbu Y. Nah, di sini nilai Y-nya 5, nilai Y-nya 5. Kalau di sini nilai X-nya berapa? Nah, di sini nilai X-nya 0. Nah, maka titik koordinat titik ini adalah 0,5. Selalu ya, yang namanya titik X, Y. X-nya 0, Y-nya 5, berarti 0,5. Nah, kemudian titik yang ketiga, nah di sini. Di titik ini kita peroleh
X-nya 4, Y-nya 5. Maka di titik ini koordinatnya adalah 4,5. Nah, dari tampilan soal seperti ini ternyata ini sama saja dengan menentukan persamaan fungsi kuadrat melalui 3 titik. Nah, kalau sudah seperti ini, tahu seperti ini 3 titik, berarti caranya hampir sama dengan yang sudah kita bahas barusan. Ya. Nah, dari persamaan, kita misalkan terlebih dahulu ya selalu. Misal fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini sehingga karena melalui titik negatif 1,0 yang ini ya. Negatif 1,0 berarti X-nya negatif 1, Y-nya 0. Substitusikan. Y-nya 0 sama dengan AX kuadrat. X-nya negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1, positif 1 kali A, positif A. Kemudian untuk BX-nya, B kali negatif 1. B kali negatif 1 berarti negatif B. Plus C. Nah, seperti biasa, C ini karena konstanta berarti tetap, tidak terpengaruh dengan nilainya X ya. Tetap C. Kita tulis 0-nya ke sebelah kanan, seperti ini ya. A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Kita namakan persamaan 1. Selanjutnya juga, karena melalui 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5. Nah, kita substitusikan lagi, Y-nya 5. Kemudian X-nya di sini 0, berarti AX kuadratnya A kali 0 kuadrat. 0 kali 0, 0. 0 kali A, ya 0. Kemudian untuk BX-nya juga B kali 0, 0 juga. Nah, sehingga A dengan B-nya karena sama-sama nilainya 0 tidak ditulis, maka langsung 5 sama dengan C. Nah, di sini sudah kita peroleh ya nilai C-nya. Nilai C-nya 5. Nah, sebenarnya kalian tidak harus kotret seperti ini pun, kalau diketahui titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti nilai C-nya ini. Kalau titik potong terhadap sumbu Y-nya 5, maka kita tahu nilai C-nya adalah 5. Ini C itu kita bisa dapatkan dengan melihat titik potong terhadap sumbu Y. Ya, di sini C-nya sudah kita dapatkan nilainya 5. Kemudian dari titik 4,5 di sini berarti X-nya 4, Y-nya 5. Kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat, Y-nya 5, kemudian X-nya 4, berarti A kali 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. 16 kali A, 16 A. Nah, ini kita peroleh ini ya. Kemudian untuk BX-nya berarti B kali 4. B kali 4, 4B. Nah, plus C-nya kita tulis lagi. Seperti biasa, nah ini 5-nya kita tulis ke kanan. Sehingga 16A ditambah 4B tambah C sama dengan 5. Nah, ini kita namakan seperti biasa ya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, sekarang karena C-nya sudah kita peroleh, C sama dengan 5, langsung saja kita substitusikan C-nya 5 ini ke persamaan 1 dan persamaan 3. Karena di sini C-nya sudah dapat ya. Kita substitusikan saja. Kita ganti persamaan 1, C-nya dengan 5. Persamaan 3 pun C-nya dengan 5. Nah, kita peroleh dari persamaan 1, A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Nah, C-nya kita ganti dengan 5. Nah, maka kita peroleh seperti ini. A kurangi B tambah C. Nah, ini C-nya sudah kita ganti dengan 5. 5-nya pindah ruas. Asalnya tambah, pindah ruas menjadi pengurangan. Jadi 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 ya negatif 5. Nah, ini. Sehingga kita peroleh A dikurangi B sama dengan negatif 5. Nah, ini kita namakan persamaan 4. Kemudian, dari persamaan 3, C-nya kita ganti. 16A tambah 4B tambah C sama dengan 5. C-nya kita ganti dengan 5. Nah, ini sudah ya. Nah, 5-nya pindah ruas. Asalnya tambah 5 menjadi kurang 5. Berarti 5 dikurang 5. 5 dikurang 5, 0.
Sehingga tinggal 16A ditambah 4B sama dengan 0. Nah, ini kita namakan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita proses menggunakan konsep SPLDP seperti ini. Nah, di sini saya akan contohkan menghilangkan variabel B. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 4. Karena 1 dengan 4 ini tidak bisa disederhanakan, berarti langsung tukar saja. 1-nya jadi ke bawah, 4-nya jadi pengali yang atasnya. Seperti ini ya. Kita kali-kalikan, 4 kali A, 4A, 4 kali negatif B, negatif 4B, sama dengan 4 kali negatif 5, negatif 20. Kemudian, kalau kali 1, ini tetap kalau yang namanya kali 1 tidak merubah nilai ya. Kita langsung tuliskan saja 16A tambah 4B sama dengan 0. Nah, di sini B ini koefisiennya sama 4, 4. Hanya tandanya beda. Yang satu negatif, yang satu positif. Kalau tandanya beda seperti ini, cara mengeliminasinya bukan dikurang, tapi ditambahkan. Nah, sehingga kita peroleh 4A ditambah 16A. 4A ditambah 16A, kita peroleh menjadi 20A. Nah, ini kalau ditambahkan, negatif 4B ditambah 4B. Hutang 4B dibayar 4B. Ya, lunas. 0 di sini, makanya B-nya sudah tidak ditulis. Nah, makanya B-nya tereliminasi. Sama dengan negatif 20 ditambah 0. Nah, kalau negatif 20 ditambah 0 ya tidak ngaruh tambah 0 ya. Tetap negatif 20. Sehingga kita peroleh nilai A-nya. Nah, 20A itu artinya 20 kali A. Kalau pindah ruas, asalnya kali ya ke sini jadi bagi. Sehingga A-nya sama dengan negatif 20 dibagi 20. Negatif dibagi positif, negatif 20 dibagi 20, 1. Sehingga kita peroleh A-nya negatif 1. Nah, di sini A-nya negatif 1. A-nya di sini negatif 1. Makanya grafiknya terbuka ke bawah. Karena nilai A-nya negatif. Ya, berarti ini sudah tanda-tanda hitungan kita betul. Kita lanjut. Substitusikan nilai A ini ke persamaan 4. Nah, boleh juga kalian substitusikannya ke persamaan 5. Hanya saya ambil persamaan 4 karena lebih sederhana. Persamaan 4, A dikurangi B sama dengan negatif 5. Kita ganti A-nya dengan negatif 1 karena sudah kita peroleh A-nya negatif 1. Sehingga kita peroleh A-nya, kita ganti negatif 1, dikurangi B, kita tulis lagi, sama dengan negatif 5, kita tulis lagi. Kita hitung. Kalau negatif 1 ini kita pindah ruaskan, nah berarti di sini tinggal negatif B. Kita tulis ya, negatif B sama dengan, nah, di sini negatif 5, yang ini pindah ke sini. Negatif 1 pindah ke sini jadi positif. Sehingga kita peroleh negatif 5 ditambah 1. Hutang 5 dibayar 1. Berarti hutangnya tinggal 4. Nah, di sini negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini hilangkan tandanya saja ya. Ganti tanda. Yang ini jadi positif, yang ini pun karena asalnya negatif jadi positif. Atau ini sebenarnya adalah negatif 1. Negatif 1 kali B. Kalau dipindah ruaskan negatif 1-nya jadi bagi. Berarti B-nya tinggal negatif 4 dibagi negatif 1. Negatif 1-nya dari sini. Negatif dibagi negatif positif. 4 dibagi 1 ya 4. Nah, kita peroleh B-nya 4. Nah, sekarang sudah kita peroleh nih. Tadi C-nya sudah kita peroleh 5. A-nya ini sudah kita peroleh negatif 1. Dan terakhir ini B-nya sama dengan 4. Nah, sehingga kita peroleh A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya 5. Kita substitusikan nilai-nilai A, B, C ini ke persamaan atau bentuk fungsi kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C. Maka kita peroleh, hanya kita ganti dengan negatif 1, negatif 1X kuadrat, B-nya kita ganti dengan 4, menjadi 4X, dan C-nya kita ganti dengan 5, maka menjadi plus 5. Nah,
Inilah jawabannya. Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar ini adalah Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X tambah 5. Nah, demikian penjelasan bagaimana cara menentukan persamaan fungsi kuadrat. Jika kalian masih agak kurang memahami, silakan terus putar ulang video penjelasan ini sampai kalian paham betul. Ini akan berpengaruh kepada pemahaman nanti di video-video selanjutnya, yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui dua titik dan sumbu simetrinya, dan selanjutnya seperti yang lain-lain. Jadi tolong ini dipahami lebih mendalam lagi, karena ini akan menjadi fondasi untuk pemahaman materi menentukan persamaan fungsi kuadrat selanjutnya. Demikian video penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.